Saya itu kalau mau terus terang pernah rugi sampai 600 juta. Kenapa? Saya tidak tahu kondisi air. Ternyata di sini ini airnya banyak mengandung besi. Terus limbah dari pabrik asap, polusi, ditaruh tidak sampai panen, mati sampai 70%. Waktu itu saya yakin-yakin aja karena waktu sedikit ya saya masuk. Begitu banyak saya tebar full, sekitar 4 juta ekor saya tebal, ya itu kendalanya. Tidak terlihat, ternyata setelah dijual berkurang. Terus saya coba lihat airnya, tentu beda. Kalau di Lampung tuh airnya jernih, tidak terlalu perlakuan, tidak perlu probiotik yang macam-macam. Ternyata di sini berbeda. Nah, kita udah coba, udah menemukan formulanya. Ya ke depan, ya makanya saya berani ngomong bahwa kalau Anda mau belajar ke sini saja, karena kita sudah temukan bagaimana air di lokasi Jakarta dan sekitarnya. Itu kita udah ketemu probiotiknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini saya berada di Kampung Lele Jiji, Desa Jingjing, Kecamatan Cisoka, Kabupaten Tangerang. Bersama saya Trison Jaya, Wakil Rektor Universitas Muhammadiyah Banten. Dalam kondisi COVID kemarin, saya mencoba pemberdayaan masyarakat melalui budidaya ikan lele dumbo. Saya merantau tapi 25 tahun yang lalu. 25 tahun lalu, kemudian saya baru pindah ke sini 3 tahun yang lalu. Awalnya saya di Kecamatan Pasar Kemis. Saya dari Lampung, ya alasan saya merantau ke Pulau Jawa, ya saya bekerja sebagai dosen. Ya menetap di Kabupaten Tangerang ini sudah sekitar dari tahun 1998. Ya sekarang saya masih sebagai dosen, masih sebagai guru. Kalau jadi dosen sejak 2006. Jadi dosen itu enak, nggak ada kendala, menyenangkan ya, pekerjaan yang menyenangkan, menggembirakan, terus aktif berinteraksi dengan mahasiswa, dengan masyarakat. Ya satu pekerjaan yang menurut saya pekerjaan satu yang menyenangkan. Ya mobilenya ada, tidak membosankan gitu. Di awalnya memang banyak kerja-kerja sampingan, tapi seiring dengan waktu ya terakhir ya sekarang selain budidaya kita jualan juga lele paket siap goreng. Jadi kalau yang mendengar ini di wilayah Kabupaten Tangerang ada lele siap goreng yang disiapkan oleh anak-anak kolam dan rasanya maknyus. Mengawali COVID-19, kami para dosen harus dirumahkan. Sementara di masyarakat sekitar sini nih ada 25 kakak, banyak yang mengeluh juga karena dirumahkan juga. Kemudian saya berinisiatif di pos ronda, bagaimana kalau saya membuat kolam lele diurus oleh teman-teman di sekitar kolam. Nah, dan ide itu ternyata menjadi inisiatif lah. Akhirnya saya buat. Awal itu 60 kolam aja. 60 kolam diurus oleh 10 kolam satu keluarga, 10 kolam satu keluarga. Sehingga mereka bisa menambah penghasilan per 45 hari itu minimal tuh 2,5 juta. Ya untuk orang-orang di sekitar saya ini 2,5 juta menjadi nilai yang lumayan bagus. Bahkan kalau mereka rajin, tingkat kematiannya bahkan bisa sampai 4 juta per 1,5 bulan di awalnya. Nah itu berkembang dari hasil mereka, dari saya juga mendapat hasil ini. Kolam ini berkembang menjadi sekarang 350, mungkin menjadi yang terbesar di Provinsi Banten. Ini saya supply terbesar di Provinsi Banten. Dan masih dikerjakan sekitar 22 orang. Ya sekarang akhirnya ya banyak orang bekerja di sini dan bahkan keluar pabrik pun mereka berani. Mereka ngurus 10 sampai 15 kolam, mereka nggak kalah lah gajinya dengan pekerja-pekerja UMR di pabrik. Kita tahu lah kalau penduduk asli itu biasanya pengen enaknya aja. Kita mengajak mereka untuk konsentrasi itu agak sulit juga memang. Makanya banyak pekerja yang berguguran, justru berguguran akhirnya ya sekarang tersisa itu yang benar-benar ahli dan mereka juga sangat ahli. Yang tersisa dari berapa kolam itu yang dipekerjakan orang sini juga tinggal hanya beberapa. Karena ini sudah menyangkut modal ya saya harus benar-benar yang datang dari Lampung, datang dari Bogor, banyak yang melamar untuk bekerja di sini. Jadi di sini ada proses ya, ada proses pemijahan namanya. Pemijahan itu adalah proses indukan yang ditelurkan di sini. Nah, itu yang pertama. Kita mendapat bibitnya dari induk dari kita dapat bibit. Yang kedua karena banyak nggak mungkin tercukupi. Ini kalau penuh 4 juta. Maka saya ngambil anakan lele yang berumur antara 1,5 bulan. Itu sekitar ukurannya 5 cm.
dan kita besarkan menjadi ukuran 7 cm dalam waktu 45 hari. Ada yang 3 sampai 7 cm ada juga. Tetapi ada juga yang pembesaran. Pembesaran itu dari ukuran 7 cm sampai konsumsi 3 bulan. Jadi semuanya ada produknya di sini. Jadi kalau teman-teman yang mendengar ini, kalau mau beli ada semua di sini. Mau ukuran kecil ada yang bicara ukuran sangkal itu sekitar 15 cm ada, dan ada juga yang siap untuk digoreng ada di sini. Lele itu penyakitnya banyak. Kalau dideteksi ya seperti penyakit manusia, mungkin ada 30 jenis lebih. Nah, dalam kondisi itu ya kita akan memiliki pengalaman. Akhirnya, walaupun kami masih manual, kami menemukan satu probiotik yang cocok untuk udara di sekitar tempat yang banyak pabrik. Dan harganya jauh lebih murah dari pasar. Kalau di pasar itu, ya saya katakan mahal lah. Teman-teman yang menonton video ini silahkan datang ke sini. Kalau teman-teman yang menonton video ini ingin beternak lele, kami akan kasih ilmunya dari nol sampai mahir dan gratis, nggak perlu takut. Saya dosen, saya memberikan ilmu itu suatu amal. Dan buktinya ada itu kolam di ujung sana itu. Ini kolam yang di belakang ini punya orang. Keluar dari tempat kerja, ambil pensiunnya, mereka ke sini. Kita coaching sampai panen. Bukan kaleng-kaleng, saya bukan. Probiotiknya sini dipandu oleh mentor-mentor saya ada 16. Jangan takut. Dan di luar juga yang beli bibit di sini kita jaga. Beli bibit di sini, punya kolam di luar sana kita jaga. Sampai panen kita pandu. Sakit kita obati segala macam sampai panen. Jadi nggak usah takut. Kira-kira kalau mau beternak lele di sekitar Kabupaten Tangerang dan sekitarnya, insya Allah lah kita akan jaga, jangan sampai rugi. Saya hanya membayangkan, misalnya punya modal 30 juta, beli lele tiba-tiba mati semua. Nah, itu kan terbayang lah, wah rugi. Insya Allah kalau Anda datang ke sini, saya pastikan Anda akan mendapat bimbingan. Saya pastikan Anda akan mendapat bimbingan dari mentor-mentor di sini untuk menjadi pengusaha lele yang sukses. Nah, kita udah coba, udah menemukan formulanya. Ya makanya saya berani ngomong bahwa kalau Anda mau belajar ke sini saja, karena kita sudah temukan bagaimana air di lokasi Jakarta dan sekitarnya. Kebetulan keluarga saya itu udah sekitar hampir 30 tahun memang bergerak di bidang lele. Jadi kalau ada masalah pasti ada perlakuan-perlakuan untuk mengatasi masalah tersebut. Karena lele ini saya harus katakan harus 24 jam dijaga. Karena apa? Air itu kalau rusak dalam hitungan jam, nah itu bahaya. Makanya dia sebenarnya kerjanya santai, cuma melihat, mencium, membau. Jadi kalau ini udah bau harus ganti air ya. Sebenarnya gitu saja, sederhana. Ada kita membuat probiotik itu di tempatnya, dan itu ekosistemnya yang kita pelajari sekarang ini paling tinggi dia 20% kematian. Lele itu kalau 20% kematian masih ya itu dapatlah. Jadi di sini juga ada beberapa orang yang dari Semarang itu keluar dari pabrik, dia sendiri dia bisa 6 sampai 7 juta sebulan. Udah nggak usah kerja lagi, dia di sini aja tiap hari di sini. Jadi hitungan pakan itu 3 sampai 15% dari berat badan ini. Berat badan lele yang ada di kolam ini. Satu kali pakan 3 sampai 5%. Kalau kita modelnya kasih pakan aja ketika sehat. Ketika dia berhenti makan stop. Kita ada teorinya di sini kalau tidak salah, karena 3 kali pakan lah di sini. 737 apa pokoknya dia 3 kali pakan itu mesti sama teori yang di sini ya. Dan pakan itu kalau yang sudah biasa dia tahu kapan dia harus berhenti. Kita hitung kok, kalau pakan kita hitung. Nanti terhitung berapa keuntungannya, kita hitung. Dalam satu siklus ya kasih pakan berapa, jadinya berapa, modalnya berapa, itu terhitung. Kira-kira. Kolam lele JJ. JJ itu nama desa Jingjing sini itu. Kalau kolam lele Jingjing, Sunda banget. Saya ingin yang nasional, kolam lele JJ Cisoka. Jadi orang bertanya-tanya, ini apa plat mobil apa JJ ya? Kolam lele JJ Cisoka namanya sini. Jadi satu paket kalau tidak salah di sini 46 juta. Ini umumnya, dan dapat keuntungan 1,5 bulan ya. Karena dia periodenya 45 hari, minimal 2,5 juta, maksimalnya 4 juta lah. Jadi rentang itu pasti dapat. Coba bayangkan dengan bank aja. Bank dapat nggak kalau kita taruh 46 juta, 2,5 juta sebulan? Nggak dapat. Saya justru mengajak, silakan ada di rumah, punya uang, ya nanti kita bantu. Kita coaching. Belajar di sini juga boleh. Belajar di sini jangan tanggung-tanggung. 3 bulan sampai mahir ya. Saya berprinsip, kalau ngasih ilmu itu nggak ada ruginya. Ngasih ilmu itu nggak ada ruginya. Saya ini ada yang dari Papua, ya benar investor saya, nggak pernah kenal, nggak pernah ketemu Australia, nggak pernah ketemu.
satu lagi Pak Ma'ruf itu dari Kalimantan. Dengar transfer uang, ya itu jujur dah gitu. Nah, karena saya ya kan membawa nama besar Muhammadiyah juga, saya dosen Muhammadiyah, itu kan sebuah brand inilah. Kalau bagi saya sebagai pengelola, kunci suksesnya itu jujur. Yang kedua, kalau di Lele ini tentunya kerja keras. Yang ketiga, mau belajar, menangani penyakit segala macam, mau belajar. Ya mungkin itu. Jadi jujur, ya, kerja keras. Nah, itu menjadi kunci. Karena bagi saya ngajarkan sama kru di sini, tiba-tiba kok kamu mati. Nah, ada tangan-tangan Tuhan di situ. Jadi udah jujur lah. Jadi jangan kamu catat, kamu ngasih makan 2 karung, kamu catat 1 karung, jangan. Udah lah. Saya bebas-bebas saja, bebas makan, bebas apa, sama saya nggak terlalu banyak inilah, makan sebebasnya segala macam, tapi saya hanya ngajarkan, urusan sama Tuhan jangan lupa, sholat sama jujur jangan lupa. Untuk teman-teman yang menonton video ini, jangan lupa subscribe channel Halo Bos, ya sukses Halo Bos.